Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Di sini saya Taruna Idewa Putus Yoga Nalaswara, Kors ATN U26 Bravo, beserta teman saya Taruna Imade Wisma Fajaryasa, Kors ATN U26 Bravo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang pengertian ketiga. Ketiga, menurut filosofi Mangkunegara, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya. Yang kedua, yaitu pengertian ketiga menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Ketiga menurut OHSAS 18.000/2007. Ketiga adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Jadi, dapat disimpulkan, ketiga adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat kerja tersebut. Ketiga juga merupakan tempat usaha untuk mencegah setiap perbuatan kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Selanjutnya, pentingnya ketiga bagi perusahaan. Yang pertama, yaitu untuk pemenuhan terhadap kriteria atau compliance. Nilai pemenuhan kriteria ini bisa disebutkan yaitu nilai dari paling bawah dan dalam pentingnya ketiga, karena jika perusahaan hanya terpaku pada pemenuhan kriteria saja dalam ketiga, itu artinya perusahaan hanya mengambil sifat reaktif bukan proaktif dalam mencegah kecelakaan kerja. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan. Ketiga sudah menjadi tanggung jawab sosial setiap perusahaan, karena jika terjadi kecelakaan kerja yang fatal, lingkungan sekitar perusahaan dapat langsung terkena imbas dari kecelakaan itu. Oleh karenanya, perusahaan wajib menjaga sistem produksi agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Ketiga, melindungi aset. Pentingnya ketiga bagi karyawan, gedung pabrik, dan fasilitas pabrik, yaitu aset perusahaan yang perlu perusahaan jaga. Yang keempat, yaitu meningkatkan produktivitas. Terkadang perusahaan membenturkan yaitu K3 dengan produktivitas. Perusahaan meranggapan K3 jadi biaya yang membuat mereka mematuhi prosedur-prosedur K3 yang kadang membutuhkan waktu ekstra dan terlalu rumit buat mereka. Selanjutnya, pentingnya K3 bagi karyawan, yaitu sebagai pegawai mendapatkan jaminan K3 baik secara fisik, sosial, dan psikologi. Yang kedua, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, semua hasil produksi dipelihara dengan keamanannya dan adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Selanjutnya, meningkatkan kegairahan, keserakian kerja, dan partisipasi kerja. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir, setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Selanjutnya, yaitu keuntungan ketiga. Adapun manfaat atau keuntungan ketiga untuk industri adalah perusahaan dapat melindungi pekerjaannya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Yang ketiga, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya tagihan asuransi. Yang keempat, perusahaan dapat patuh terhadap regulasi terkait. Dan yang terakhir, perusahaan mendapatkan citra positif karena menerapkan K3 dengan baik. Adapun manfaat K3 untuk pekerja, antara lain, pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Pekerja memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran,
gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pekerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman. Selanjutnya yaitu peraturan yang mengatur tentang K3. Yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang K3 diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Yang kedua yaitu PP atau Peraturan Pemerintah. PP yang mengatur tentang K3 yang pertama yaitu PP Nomor 11 Tahun 1979. Yang kedua PP Nomor 7 Tahun 1973. Dan yang terakhir yaitu PP 13 Tahun 1973. Selanjutnya itu Kepres. Kepres yang mengatur tentang K3 yaitu adalah Kepres Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Ya, yang selanjutnya yaitu peraturan dari Departemen Ketenagakerjaan. Peraturan dari Departemen Ketenagakerjaan yaitu Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 tentang mengenai sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Yang terakhir yaitu tentang peraturan yang dibuat oleh Departemen Kesehatan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang sanksi jika tidak melaksanakan K3. Yang pertama, sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan K3 untuk perusahaan. Sanksi administratif terdapat dua macam sanksi yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Di mana sanksi administratif yang diberikan dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi, hingga pencabutan izin usaha. Yang kedua, ada sanksi pidana. Bentuk pidana yang diberikan bermacam-macam, yakni denda kurungan dan penjara. Sanksi pidana penjara 2-5 tahun dan atau denda dengan jumlah 200-500 juta rupiah diberikan kepada orang yang mempekerjakan atau melibatkan anak dalam pekerjaan. Sanksi yang kedua, sanksi pidana penjara 1-5 tahun dan atau denda 100-500 juta rupiah diberikan kepada pengusaha yang tidak mengikutsertakan karyawan perusahaan di dalam program pensiun. Yang ketiga, sanksi pidana penjara 1-4 tahun dan atau denda 100-400 juta rupiah. Sanksi yang ketiga, sanksi pidana penjara 1 bulan sampai 4 tahun dan atau denda 10-400 juta. Sanksi yang terakhir, sanksi pidana kurungan 1-12 bulan dan atau denda 10 hingga 100 juta rupiah. Sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan K3 yaitu kepada pekerja, di mana sanksi yang diberikan adalah sanksi berupa pemecatan secara tidak langsung karena dapat merugikan perusahaan, dan sanksi administratif berupa ganti rugi dengan apa yang sudah dilakukannya. Biasanya sanksi yang diberikan adalah sanksi yang diberikan langsung oleh perusahaan tersebut. Kita lanjut. Pelaporan pekerja jika perusahaan tidak melaksanakan K3. Setiap karyawan dapat melaporkan ke Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan pasal 86 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hal ini meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawan. Jaminan keselamatan tersebut dapat dilakukan dengan cara pencegahan kecelakaan pekerja dan penyakit akibat kerja, atau
pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitas. Berdasarkan hak karyawan tersebut, berdasarkan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pihak pekerja menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Penerapan ketiga khususnya di lingkungan airnav penerbangan di bagian navigasi, Airnav Indonesia berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan ergonomis bagi karyawan, meliputi kesehatan dan keselamatan karyawan berdampak signifikan bagi pelayan navigasi penerbangan, sekaligus dapat meningkatkan keamanan penerbangan Indonesia secara global. Oleh sebab itu, perusahaan senantiasa mengembangkan budaya keselamatan yang melibatkan seluruh insan airnav. Perusahaan juga berupaya melindungi karyawan agar terbebas dari gangguan kesehatan serta perilaku buruk yang diakibatkan oleh aktivitas usaha perusahaan. Untuk mendukung K3 di Airnav menyediakan fasilitas dan sarana bagi karyawan, di mana keselamatan kerja dalam melaksanakan pelayanan navigasi penerbangan oleh perusahaan yang didukung dengan adanya alat pelindung diri atau APD dan berbagai fasilitas untuk digunakan karyawan. Di antaranya ada klinik kesehatan, alarm sistem, dan pemadam kebakaran. Secara berkala, perusahaan juga melakukan pemeriksaan untuk memastikan fasilitas tersebut dapat digunakan dalam situasi darurat untuk memperkecil nilai kecelakaan yang ditimbulkan akibat kerja. Perusahaan juga melakukan pemantauan kesehatan karyawan melalui medical check-up atau yang disebut dengan MCU yang diwajibkan bagi seluruh karyawan dan mitra kerja. Dengan demikian, rangkuman dari materi kita kali ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah saya paparkan dapat dilihat melalui video yang akan saya berikan setelah berikut ini. We're all under pressure to get the job done. But regardless of how urgent or important a job may be, nothing's worth risking your safety. Whether you're a worker or an employer, together we can make the workplace safe. Grenade! Because no matter what you do, safety starts with you. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi yang membaca dan menyimak video yang tadi. Saya Taruna Dewa Putu Surga Nana Suara, Kors ATNU 26 Bravo, beserta teman saya Taruna Imadi Wisma Fajaresa, Kors ATNU 26 Bravo. Dengan ini mengundurkan diri, kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.